Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih jual laki jual bini, pepadaan, kawan-kawan dan sanak berataan, sahabat semua, baik yang ada di Banua kita di Kalimantan Selatan ataupun di Banua Kalimantan dan di mana aja Julun yang pian bisa mengakses siaran kami ini. Hari ini Ulun terus bekesah ya, karena ini bicara mengenai seri Tuhan nih Julun. Sekali lagi curhat juga Bang Lawan Bian nih kalau sudah Tuhan. Tapi sekali lagi ya penting kita pandirakan Julun supaya kita bisa menjalani masa tua ini dengan baik dan jangan sampai juga nanti salah dalam mempersepsi, memaknai dalam konteks di hari tua ini. Nah hari ini Ulun anak bepandir lawan pian bekesah tentang satu yang memang menjadi fakta kita, menjadi realitas kita ya di usia tua itu adalah sudah menurunnya berbagai macam kenikmatan. Ya, dan orang kan kadang-kadang wah takutan ini Tuhan aja sudah banyak berkurang kenikmatan. Apa aja yang sudah berkurang latihan kalau yang sudah tua ya. Kalau gigi yang sudah rapuh tapi komegut nang karas-karas lagi. Makan sudah dibatasi lah. Artinya berpilih kada dapat salah makan biar tak salah makan asam urat ya, tak salah makan kolesterol ya. Tapi ada juga kawan makan aja banyak. Kenapa aja kita soal kolesterol dan asam urat tuh ada di lab aja bukan di meja makan ya. Nah, tapi itulah Pian, artinya gini. Di menjelang usia kita sudah tua ini atau di usia-usia yang sudah tua ini ya, memang ada banyak kenikmatan yang sudah ya, istilahnya berkurang. Berkurang itu dalam tanda petik kita tidak bisa lagi menikmatinya seperti kita masa muda. Ya Julun, banyak makanan yang sudah harus dibatasi di kita ya. Banyak aktivitas ya. Ini coba ulun betakolon pian, umpamanya pian begadang ya, begadang. Kalau dulu kan kita begadang kuat, begadang lagi muda ya itu. Wayah ini kira-kira bila lompat begadang tak guring di pegadangan ya. Ulun ya ada melihat Pak Kacil lompat bedum di pos kamling. Saya tak guring sih Din. Oh, lang tuha 4 juga Bang jangan begadang di pos kamling. Ya paling kadang sini mengawani barang biar aku tapi mengawani aku guring sih Din. Ya artinya ya Julun memang ya kada kawa didustai lagi, bagi kita sudah memang banyak berkurang kenikmatan yang itu memang sudah sesuai dengan kondisi usia kita. Apalagi umpamanya saja juga soal nafsu ya. Nah, ini Pak Kacil nang pindah gagah bahari toh. Pak Kacil yang bahari kan dikuringi orang aja. Wah, Sidin rasa tambung Sidin bila dikuringi bebinian. Kira-kira Pak Kacil kalau sudah Tuhan nih kayak apa Pian? Amun lagi anem jatuh kacil kawan aja kira menambah walaupun disariki makacil. Tapi sudah tuh kira-kira berpikir juga Pak Kacil deh. Artinya gini, menurut beberapa ahli hikmah juga masa tua itu keinginan nafsu kita itu juga sudah berkurang. Jadi kesimpulannya itu Pian, di masa tua yang memang kenikmatan dan nafsu kita itu sudah mulai berkurang. Nah, termasuk Josidin ya nafsu birahi, termasuk tuh nafsu makan di situ ya, segala macam lah di situ. Ambisi Josidin, kan katanya banyak kehendak lagi kalau lama sudah Tuhan nih, masa hendak ambisi-ambisi dunia itu masih banyak di Pian. Hendak jadi ini, hendak banyak punya ini, kira-kira berkurang kalau sudah. Pian ya dilihatnya dalam diri kita masing-masing Julun. Amun banyak aja itu kan tahu diri jurang. Ada Bang istilah tua-tua keladi jar makin tua makin jadi mudahan jangan ya Bang Julun ya, kayak itu. Nah oleh karena itulah Julun apa yang hendak ulun kisahkan ke Pian. Memang harus kita akui kenikmatan itu sudah berkurang. Ya, tetapi kita justru kata ahli hikmah bersyukur dengan dikuranginya kenikmatan itu. Yang dorongan-dorongan nafsu itu sudah dikurangi.
dan kita bersyukur. Coba pian bayangkan dulu, masa muda, ya pian untuk mengendalikan nafsu pian disuruh puasa. Sekarang nggak usah puasa gin, kawa sudah pian kendalikan, karena memang sudah keinginan nafsu itu sudah berkurang dalam hidup. Nah, oleh itu lebih sederhana akhirnya hidup pian, tanpa pian perlu keinginan yang macam-macam lagi, pian rasakan sudah bisa menjadi bahagia di dalam hidup. Justru dengan berkurangnya keinginan-keinginan yang nafsu-nafsu tadi itu, ya, keinginan berbagai macam dalam kehidupan di dunia itu, pian merasa bersyukur dengan kondisi-kondisi yang ada. Sekedar pian bercengkrama dengan tanaman pian, sekedar pian bercengkrama dengan cucu pian, sekedar pian datang bepandiran lawan sahabat pian sudah merasakan bahagia. Sederhana sekali di masa tua itu untuk mendapatkan kebahagiaan, karena ambisi-ambisi pian sudah tidak ada lagi dikurangi di sini. Sederhana sekali. Oleh karena itu Julun, ya ini yang ada kawan setelah pensiun ini tugasnya apa Jar? MC ya, mau ngomong cucu, soalnya maharagu cucu. Kenapa apa Julun? Ya karena bercengkrama, mendidik cucu itu bagian daripada kita menemukan kebahagiaan di masa yang tua. Karena seiring dengan itu kenikmatan-kenikmatan lain sudah berkurang. Yang dulu pian makan bisa saja 3 kali sehari kada cukup. Insya Allah kalau sudah pian tambah tua 2 kali sehari atau bahkan sekali sehari sudah merasa kenyang di situ. Tapi sekali lagi justru pian merasa bahagia. Karena apa? Karena lebih sederhana bagi pian untuk menikmati kehidupan ini. Jadi kesimpulannya Julun, ya, seiring dengan berkurangnya berbagai macam kenikmatan, tapi disitulah letak munculnya kebahagiaan-kebahagiaan pada saat kita memaknainya bahwa hidup itu sebenarnya bahagia itu sederhana. Hanya kehadiran kita saja di tengah keluarga, hanya kehadiran kita saja di tengah teman-teman, hanya kehadiran kita saja di cucu-cucu, pian bisa bercengkrama dan membuat suasana bahagia. Jalani Julun masa tua itu bukan karena kita ingin nikmat seperti nikmatnya muda, tetapi nikmatnya orang tua adalah nikmatnya sesuai dengan kedamaian yang bisa kita ciptakan dalam kondisi apapun dalam kehidupan kita. Tambah tua, tambah bijaksana Jar. Terima kasih, ini kisah Julun hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sangkir Kopi 1000 Inspirasi.